Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Arfan di Bekasi. Mas Arfan menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2013. Jadi pada saat itu di tahun 2013 tersebut Mas Arfan itu baru berkeluarga, baru menikah dengan seorang istri dan waktu itu juga udah dikaruniai seorang anak. Anaknya masih kecil, sekitar 2 tahun. Dan ya, pada hari itu memang ada sesuatu yang enggak biasa. Biasanya kan, Mas Arfan itu kalau misal siang itu ada pekerjaan tetap, tapi untuk malam harinya, kayak buat tambahan kayak gitu biasanya tuh iseng. Pikirnya Mas Arfan sambil ngilangin putek, sambil refreshing, aku juga ngojek, kata si Mas Arfan. Jadi ya udah, aku mainku tak gantiin dengan itu, main iseng-iseng. Kalau misal dapat pelanggan ya alhamdulillah gitu ya, maksudnya dapat ojekan kayak gitu. Nah ini pada suatu malam, ya istrinya juga merestui hal itu ya, nggak masalah karena itu kan nongkrong juga nongkrong positif gitu. Dan alhamdulillah Mas Arfan juga membuktikan itu, meskipun nggak banyak atau apa, cuman hitung-hitung bisa buat jajan istri kalau pagi gitu. Dan ini malam itu ada sesuatu yang boleh dibilang boleh dibilang itu agak sedikit aneh. Anaknya Mas Arfan itu yang usia 2 tahun itu kan biasanya kalau misal bapaknya pergi dari jam 7 misalnya atau setengah 8 itu kan dia anteng-anteng aja gitu kan. Nah ini aneh, malah kadang biasanya juga udah tidur. Nah ini tuh aneh, dari mulai sore, dari sekitar jam 5 ini anak itu agak sedikit rewel. Ya istrinya Mas Arfan itu juga agak sedikit takut ya, ini jangan-jangan mau sakit atau bagaimana ya. Ya udah ngomong sama Mas Arfan, Mas ini tumben bocah itu lagi rewel. Dan akhirnya apa? Malam harinya waktu itu ya selepas sholat maghrib gitu ya, ini anak juga sama, masih rewel bawaannya itu kayak gitu, nangis terus. Tapi ya badannya anget juga enggak, dilihat dia mungkin mau buang air atau ada yang sakit atau apa juga enggak gitu ya. Pokoknya ada sedikit yang beda lah. Sampai akhirnya sekitar jam setengah 8 malam si anak itu udah kembali tenang seperti kebiasaan normal ya, main-main, nanti habis itu biasanya jam 8 itu udah pergi tidur. Nah ini jam setengah 8 itu udah baik-baik aja gitu kan. Nah Mas Arfan pun awalnya tadinya sempat niatan, ya udahlah malam ini ndak usah ngojek gitu kan. Tapi ternyata melihat kondisi anak yang sudah mulai membaik, Mas Arfan pun, sudahlah, apa salahnya gitu ya. Yaudah aku berangkat aja. Akhirnya izin sama istri gitu kan. Dan akhirnya sudah Mas Arfan pun berangkat. Nah waktu berangkat itu Mas Arfan juga nggak tahu, merasakan ada sesuatu yang aneh juga dalam dirinya gitu. Dia merasa perut itu mules, tapi mulesnya tuh mules nanggung, bukan mules yang kebelet banget kayak gitu, apalagi mules yang sampai diare kayak gitu tuh enggak, bukan, kayak mules-mules nanggung. Ini tuh aku kenapa ya gitu. Kayak ini loh, kayak ada sesuatu yang mau dilakukan tapi kita tunda. Kita udah mau melakukan itu, tapi kita tunda. Kawan-kawan pernah merasakan seperti itu enggak gitu ya, gembremet gitu. Nah itu tuh efeknya ke perut yang mules. Nah mulesnya itu kurang lebih seperti itu. Cuman ya itu mules agak nikmat ya, tapi karena kata Mas Arfan, karena kelamaan jadinya begitu, jadi agak sedikit kok aneh, mulesku seperti jadi nggak nyaman akhirnya. Nah udah, singkat cerita sampailah di pangkalan ojek di sana. Beberapa teman-temannya ojek yang serius itu pun ya, mereka tampak udah pada lelah karena sudah berjibaku dari siang hari, bahkan ada yang dari pagi hari gitu ya. Mereka tampak lelah, mereka ngobrol-ngobrol, mereka tampak ya mencurahkan pengalaman hari ini,
ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok, bercanda-canda, dan Mas Arfan tahu ini orang-orang ini sebentar lagi mau pada pulang nih gitu kan. Ya udah, habis ini kan nanti giliranku. Nah, biasanya Mas Arfan itu di pangkalan sini, kalau ndak ada satu pangkalan lagi di situ. Jadi memang kalau malam itu ndak banyak yang naik. Makanya itu ojek-ojek pangkalan itu juga ya udah, ini jatahnya yang muda-muda lah katanya begitu. Mas Arfan pun duduk di situ ya, ngobrol-ngobrol gitu ya sama mereka sampai akhirnya ya udah ya, ini udah ada Arfan ya, aku pulang dulu ya. Nah, pulang satu persatu 4 orang pun akhirnya bablas pulang semua. Mas Arfan itu nunggu di situ kebetulan. Oh ya, sebelumnya itu ada yang sama-sama anak muda juga. Ini dia udah duluan di situ. Nah, ada penumpang, akhirnya dibawalah sama si pemuda ini. Mas Arfan sendiri masih nunggu di situ sendirian. Malam itu rasanya tuh memang aneh. Sore harinya anaknya tuh rewel. Pas giliran dia mau berangkat perutnya juga ndak enak. Tapi sampai saat itu, sampai di pos ojek itu, Mas Arfan ndak merasakan lagi yang namanya mules atau apa. Mohon maaf, masih merasakan mules tapi nggak sampai itu, sampai buang air atau apa. Ya sudah, akhirnya dinikmati aja, ditungguin di situ ya. Dan sekitar jam 8:30 malam. Hari malam itu sepi banget. Nggak wajar juga, nggak normal. Biasanya jam 8:30, masih ada lah orang lewat di daerah Bekasi gitu kan. Itu masih ada orang lewat. Lah ini sepi banget di situ. Kok sepi banget ya? Sampai 8:30 datanglah seorang perempuan. Itu turun dari satu ojek di ujung sana. Turun perempuan tadi, truk, ada tukang ojek gitu, orang sini atau bukan gitu kan. Ya, kemungkinan sih bukan orang sini gitu kan. Akhirnya sudah, si Mas Arfan juga nggak kenal tukang ojeknya siapa. Si perempuan itu datang menuju ke arahnya Mas Arfan. Ya, Mas Arfan sendiri karena dia juga turun dari ojek gitu kan. Mau ngapain nawarin gitu. Paling rumahnya juga deket-deket sini, cuman aku nggak tahu ini siapa. Harusnya daerah-daerah sini tuh aku paham. Diliatin jalannya kok nggak nyampe-nyampe, kata Mas Arfan. Padahal itu jarak itu yang nggak jauh-jauh banget lah, paling sekitar 20 meter. Tapi kok jalan kayak nggak nyampe-nyampe. Ini sebenarnya gimana sih, kayak orang jalan di tempat seperti itu. Lah mungkin pikiranku aja atau bagaimana gitu. Mas Arfan pun nunggu sambil ngelihat ke arah sebaliknya ke sana. Nggak ada siapapun yang lewat. Malam ini aku bakalan dapat rezeki nggak ya, pikirnya Mas Arfan. Pertanyaan itu terus, apakah ada yang mau numpang atau enggak ya. Begitu lagi nengok ke arah kanan sana, si perempuan tadi itu udah di depan pos di situ. Bang ojek, kata si itu ya, atau Mas ojek. Iya mbak, kata si Mas Arfan, kaget gitu kan. Iya mbak, bukannya mbak tadi yang turun dari ojek sana ya? Iya mas, saya mau nyambung, katanya begitu. Oh iya mbak, ya, ayo mari. Ya Mas Arfan nggak pikir panjang gitu ya. Satu dia kaget, kedua juga ya dikagetin. Ya pertama itu kaget, tahu-tahu nongol yang tadi itu lagi bertanya-tanya, aku dapat rezeki nggak ya? Ternyata dapat waktu itu. Nah udah, Mas Arfan naik, motor pun naik. Si nanya kan, mbak ini ke mana? Oh lurus aja mas gitu. Langsung dibegituin. Udah, mereka pun jalan ke sana. Lurus, maksudnya dikasih tahu ke kiri, ke kanan. Waktu itu udah sekitar 5 menit lah berjalan. Mas Arfan ngikutin aja petunjuk dari perempuan tadi. Perempuan itu udah banyak ngomong, nggak diem sama sekali, nggak ngomong sama sekali, kecuali kiri mas, kiri bang, kanan bang, lurus bang, cuman hanya sebatas itu doang. Ya sudah, Mas Arfan pun menghargai hal itu gitu ya. Sampai yang penting kan butuhnya itu petunjuk gitu. Mas Arfan nggak perlu nanya kok pulang malam, kerja di mana atau apa, bukan zamannya, pikirnya Mas Arfan. Udah jalan ke sana sampai akhirnya apa? Mas Arfan itu nyadar dia itu lagi diarahkan menuju ke sebuah ruas jalan, dan ruas jalan itu adalah kuburan. Mas Arfan sendiri, waduh, ini ke arah kuburan ya. Kuburan yang lumayan cukup panjang dan ya mungkin rada-rada menakutkan begitulah untuk Mas Arfan setidaknya ya. Tuh lewat situ ya gitu kan.
Padahal itu ada loh jalan ke sana. Ya memang agak muter, tapi maunya begitu. Bang, depan kiri ya bang ya. Kiri maksudnya belok kiri. Ya itu, loh, kiri kan kuburan. Ya sudahlah, enggak apa-apa. Itu jalan kayak nembus gitu. Udah dimasukin aja ke sana ke dalam kuburan. Dan si perempuan itu, Mas Arfan sebelum masuk ke jalanan kuburan tadi, ini karena beloknya agak lumayan cukup patah, Mas Arfan itu ada momen agak-agak sedikit berhenti. Nah si perempuan itu ngomong, nggak usah takut mas gitu. Oh iya mbak gitu. Mas Arfan pun begitu kan. Akhirnya udah lanjut ke sana memasuki kuburan tersebut. Sesampainya di kuburan, ada yang aneh lagi. Motornya Mas Arfan ini kok tiba-tiba enjot, kayak ngelewatin polisi tidur yang banyak gitu ya. Polisi tidur di jajar-jajar ya, apa sih namanya itulah. Ya, seperti itu. Itu kayak nyet, atau seolah-olah kayak yang bonceng di belakang itu sengaja enjot-enjotan begini gitu ya. Mas Arfan pun loh kok motorku begini, kok motorku enjot-enjotan begitu. Mas Arfan kan nengok ke belakang dan si perempuan itu yang ada di belakang itu yang lagi bonceng itu lagi njot-njot di atas motor ya, motor tetap sambil jalan terus njot begini. Mas Arfan, mbak kenapa mbak gitu, ditanya kenapa mbak, si perempuan itu nggak jawab, itu dia tuh cuma njot-njotan begitu doang sampai Mas Arfan nggak nyaman ya, mana motor kan jadi nggak agak-agak nggak seimbang gitu kan. Akhirnya apa, di tengah-tengah kuburan tersebut Mas Arfan itu berhenti, tapi dia ndak langsung nengok. Itu masih loh nyet. Motor itu kayak sengaja dijaga sama Mas Arfan supaya stabil, supaya berdiri. Soalnya di belakang ini kayak gitu aksinya. Ini aku mesti gimana ya gitu. Ditengok lagi. Mbak, ini mohon maaf mbak, kalau begini nanti motor saya rusak, kata si Mas Arfan. Mbak, jangan begitu dong, jangan begitu. Tapi Mas Arfan belum berani nengok. Soalnya apa? Dia sendiri itu merasakan ada sesuatu yang aneh. Satu, di dalam kuburan. Kedua, aku baru seumur hidup pertama kali itu njot-njotan gitu ya. Naik sepeda motor, itu njot-njotan kayak gitu. Itu baru pertama kali ngalamin penumpang yang seperti itu. Dan ini tuh menyeramkan. Mas Arfan nggak berani nengok. Mau nyebut langsung, mbak, nggak usah, jangan ganggu dong. Atau mbak Kunti atau apa gitu. Itu nggak berani, cuman ya udah Mas Arfan cuman bilang begitu aja, mbak, tolong nanti kalau begitu motor saya rusak. Kalau rusak itu mahal katanya. Saya uangnya masih pas-pasan mbak, tolong ya jangan begitu gitu. Ya ngomong dengan pasrah, dengan merendah kayak gitu. Akhirnya apa? Berhentilah si orang tadi, si sosok itu yang di belakang itu. Dan Mas Arfan yakin ini sumpah yang aku boncengin itu kayaknya bukan orang. Makasih ya mbak ya. Mas Arfan gak nengok. Dia tuh langsung masuk ke dalam motornya lagi, naikin. Ya rencananya mau jalan lagi. Tapi kan urusan itu belum selesai. Ojek mengojek gitu ya. Mas berapa? Ditanya begitu sama si yang perempuan tadi. Mbak, nggak usah. Gratis, kata si Mas Arfan begitu langsung. Ya karena takut ini udah nggak bener nih kayak gini. Dan akhirnya sudah. Mas Arfan pun akhirnya kabur dari tempat tersebut, dari tengah kuburan itu. Masalah kabur itu juga belum selesai. Dia untuk keluar dari lokasi tersebut yang Mas Arfan itu tahu banget jalur itu cuman lurus gitu ya, jalan tembus itu biasanya itu cuman lurus begitu doang. Itu kayak ngebelah makam tersebut kan. Harusnya kan di ujung ada pintu. Lah ini jalan, di ujungnya itu tembok. Bukannya gerbang yang dikunci atau bagaimana, enggak, tapi tembok pagar keliling makam tersebut. Yo Mas Arfan sampai sana bingung. Loh kok ketemunya aku tembok begini? Ya wis nggak ada pilihan lain. Udahlah aku balik lagi. Akhirnya Mas Arfan balik lagi ke sana ke titik masuk ya. Nah disitulah baru kosong. Jadi selama lewat di makam itu, Mas Arfan masih melihat di sebelah kiri perempuan yang Mas Arfan yakin tadi bonceng dia. Itu ya sosoknya begitulah. Mirip-mirip kayak sosok kuntilanak
ini ngumpet kayak ada pohon gitu kan, itu kayak ngumpet di belakangnya. Mas Arfan ngeliat ke sana, aduh itu masih ada gitu kan. Dia pun ke sana, lewat ke jalan masuk tadi, dan akhirnya keluar balik lagi ke pos pangkalan ojek. Nah, anehnya lagi, perjalanan menuju pangkalan ojek itu rame, jalanan itu normal. Nah, ini jalanan normal, nggak kayak tadi. Tadi itu sepi banget, kayak nggak ada orang satupun. Nah, begitu sampai pangkalan pun sama, rame, banyak orang di situ, teman-temannya gitu ya, yang baru pada datang itu ada 4 orang. Wih, Pan, dari mana? Kok malam banget datangnya gitu kan? Aku bukannya malam, aku datang dari jam segini gitu. Cuman aku tadi bawa penumpang. Penumpangnya tuh aneh, perempuan. Tuh diturunin di situ tuh. Terus tak boncengin. Ini teman-temannya kan, Van, ntar dulu Van. Kamu lagi cerita setan ya Van ya? Iya, aku lagi cerita setan. Ya udah lanjutin Van, lanjutin. Teman-temannya malah seneng gitu kan. Ya itu tak bawa ke sana. Kanan kiri itu tembusnya kuburan yang itu loh, yang di sana. Oh iya di situ. Terus gimana Van? Masuklah ke dalam ke situ. Masuk Van. Itu kan buntu Van. Nah itu si temennya ngasih tahu. Hah? Buntu? Sejak kapan? Nah udah 2 tahun katanya begitu. 2 tahun. Jalanan yang di ujung sana ditutup. Iya itu dipinggirin, lewatnya samping, nggak ngebelah di situ man, pindah jalur katanya gitu. Oh begitu. Pantesan aku masuk ke sana, jalannya nggak ketemu, jalannya malah ketemunya pagar. Aku balik lagi, pas balik lagi, si itu berdiri, cuman bentuknya itu udah berubah. Bentuknya apa, Van? Ya bentuknya kuntilanak, kata si Mas Arfan. Terus dia ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain, cuman berdiri di balik pohon doang. Aku keluar, rame di sini jalanan. Nah ini nih yang normal nih, Bekasi nih ya begini, nggak kayak tadi ya. Tadi sepi banget, nggak ada orang satupun. Udah. Nah malam itu Mas Arfan nggak dapet duit akhirnya kan. Sampai kurang lebih sekitar jam 10 akhirnya Mas Arfan pulang. Nah begitu pulang cerita sama istrinya. Begini gitu kan, ceritain semua. Ya sudah enggak apa-apa Mas, mungkin memang belum rezekinya, nanti ya siapa tahu ke depannya gitu kan. Ya istrinya ngadem-ngademin begitulah. Akhirnya sudah malam itu istirahat, keesokan paginya Mas Arfan itu kan berangkat kerja ya. Nah di pekerjaan itu dia sekitar jam 9 itu dipanggil sama bosnya. Van kesini katanya. Ke ruangan saya kata si itu. Waduh Mas Arfan kan takut ya. Tumben-tumbennya gitu ya, seorang karyawan kok dipanggil sama bos. Akhirnya Mas Arfan pun ke sana, ngobrol-ngobrol. Ternyata Mas Arfan itu dapat rezeki, cuman bukan rezeki yang kalau menurut Mas Arfan ya, itu bukan rezeki yang benar-benar kayak tunggal begitu doang. Perantaranya itu banyak. Jadi ada salah satu supervisor di situ. Ini ceritanya mengundurkan diri. Intinya keluarlah dari perusahaan tersebut. Dan ada posisi kosong. Arfan lah. Si bos ini melihat performa Arfan itu bagus. Pan, kamu mau nggak ngedudukin posisi ini supervisor ini? Ya saya siap kata si itu ya. Saya siap, saya coba. Ya nanti untuk masalah gaji dan yang lain-lain nanti menyesuaikan gitu ya, disesuaikan lagi kata si bos. Ya baik bos. Ya Mas Arfan seneng alhamdulillah waktu itu ya, seneng banget. Hal itu pun karena baru mulainya bulan depan ya, belum disampaikan ke teman-temannya, nantilah gitu kan. Akhirnya pulang baru disampaikan ke istrinya. Nelpon orang tuanya juga waktu itu ngabarin, dan ya di situ dibahaslah sama istri. Mas, kamu semalam nggak dapat rezeki ya Mas ya, nganterin yang begituan, kata si istri. Iya, semalam nganterin yang begituan. Ternyata rezekinya itu keesokan paginya, yaitu sesuatu yang mungkin kamu nggak pernah duga kali ya Mas ya. Aku nggak pernah duga sama sekali gitu. Ya wis lah Mas gitu, disyukuri, alhamdulillah. Kata, ya disyukuri banget, kata si Mas Arfan, disyukuri banget. Ya sudah, terus nanti kalau malam mau ngojek lagi nggak? Untuk sementara waktu, sampai aku benar-benar jadi supervisor di kantor,
Aku mau ngojek lagi, katanya begitu. Akhirnya sudah, Mas Arfan pun tetap ngojek. Yaitu ceritanya itu ternyata nyebar ke senior-senior. Van, kamu semalam katanya ini ya Van ya? Iya Pak, semalam. Ya begitulah Pak gitu. Wah, hati-hati ya Van ya, lain kali ya Van ya. Kalau ada yang aneh-aneh, udah nggak usah diambil gitu kan. Mohon maaf aja gitu, katanya begitu kata si senior. Dan iya Pak, nanti saya cobain deh. Ya, cuman ya mau bagaimana lagi, semalam itu dianya udah terlanjur tahu-tahu udah di dekat saya di situ berdirinya gitu kan. Terus saya mau nolak nggak enak. Orang saya duduk di sini ada tulisan ojeknya katanya. Oh ya wis lah. Akhirnya sudah. Ya semuanya alhamdulillah berjalan lancar untuk Mas Arfan, istri, keluarga. Acara ngojeknya selama sebulan terakhir itu juga alhamdulillah gitu ya, berjalan seperti biasa. Itu aja satu cerita dari Mas Arfan di Bekasi sana. Terima kasih banyak Mas Arfan atas ceritanya. Ini mungkin cerita tidak terlalu panjang, tapi ya semoga bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Dan terima kasih kawan-kawan atas support dan dukungannya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.